Malam itu hujan turun deras di atas kota yang tak pernah benar-benar tidur. Jalanan licin, lampu neon berkelip, dan suara sirine samar terdengar entah dari mana. Di sebuah ruangan gelap, layar monitor menampilkan wajah-wajah dingin para bandar narkoba, diselingi peta jalur distribusi yang bercabang seperti akar pohon raksasa. Di tengah ketegangan itu, sekelompok polisi dari satuan khusus duduk melingkar. Mereka tahu, operasi kali ini bukan sekadar misi biasa. Ini adalah taruhan besar, membongkar sindikat narkoba yang sudah lama berakar dan menyusup ke berbagai lini kekuasaan. Namun, yang tidak mereka sadari, bahaya terbesar bukan hanya datang dari sindikat di luar sana. Bahaya itu berwujud lebih dekat, bersembunyi di balik seragam yang sama, menyapa dengan senyum palsu, dan berjabat tangan setiap hari. Ada tikus di dalam barisan. Ada pengkhianat yang siap menjual nyawa mereka demi segepok uang atau ambisi kekuasaan. Sementara jam terus berdetak, bayang-bayang pengkhianatan mulai menutup cahaya. Pertanyaannya bukan lagi siapa musuhnya, melainkan siapa yang masih bisa dipercaya. Suasana markas kepolisian malam itu dipenuhi asap rokok dan aroma kopi hitam yang sudah dingin. Papan tulis penuh coretan nama, jalur pengiriman, serta foto-foto wajah buram dari hasil penyelidikan. Di tengah ruangan, Komandan Arif berdiri tegak, menatap anak buahnya dengan sorot mata yang tajam. Dengar baik-baik, suaranya berat, bergema memecah keheningan. Sindikat ini bukan main-main. Mereka punya jaringan internasional. Kita sudah lama memburu mereka, dan sekarang kita punya kesempatan emas untuk menutup kasus ini. Para anggota tim saling pandang. Ada Raka, polisi muda yang idealis dan penuh semangat. Ada Dimas, yang dikenal lihai dalam penyamaran, serta beberapa anggota senior yang wajahnya penuh garis keras akibat bertahun-tahun berhadapan dengan dunia gelap narkoba. Namun, di balik tatapan serius itu, ada mata yang berbeda. Mata yang penuh rahasia, seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Raka menatap foto di papan. Seorang pria berkacamata hitam, gembong narkoba bernama Rudiansyah, yang mengendalikan distribusi narkoba dari pelabuhan hingga klub malam ibu kota. "Komandan, apakah benar malam ini kita lakukan penggerebekan?" tanyanya. Arif mengangguk. Informasi dari Intel menyebutkan, malam ini ada transaksi besar di gudang pelabuhan. Kalau kita berhasil tangkap basah, kita bisa tarik semua jaringannya. Seketika ruangan terasa makin tegang. Semua sadar, operasi ini bisa jadi jalan menuju kemenangan besar, atau justru jalan menuju kehancuran. Sementara itu, jauh di luar sana, di sebuah mobil hitam yang terparkir di pinggir jalan, seseorang berbicara lewat telepon dengan suara berbisik. Ya, operasi mereka jadi malam ini. Pelabuhan, gudang 17. Jangan khawatir, aku sudah siapkan segalanya. Mereka tidak akan pernah menduga. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum seorang pengkhianat. Ruang taktis makin ramai. Peta pelabuhan terbentang di atas meja, penuh garis merah yang menunjukkan jalur masuk dan keluar. Lampu redup, hanya menyisakan cahaya neon putih yang bergetar pelan. "Dimas, kamu ikut tim penyusupan lewat jalur darat. Raka, kau ikut saya langsung masuk dari depan. Sementara tim B standby di perahu cepat," jelas Komandan Arif sambil menunjuk peta. "Siap, Komandan," jawab mereka serentak. Namun, dari ujung meja, terdengar suara lirih namun penuh nada sinis. Budi, salah satu anggota senior, mengangkat alis. "Kenapa Raka ikut masuk depan, Komandan? Dia baru seumur jagung. Ini bukan latihan menembak di lapangan." Ruangan mendadak hening. Raka terdiam, rahangnya mengeras. Ia tahu Budi tidak pernah benar-benar suka padanya sejak awal. Dengan segala hormat, "Pak," ucap Raka menahan emosi. "Saya mungkin baru, tapi saya sudah siapkan semua data transaksi malam ini. Kalau saya tidak ikut, informasi yang saya punya akan terbuang percuma." Budi hanya tertawa kecil, dingin. "Informasi bisa diucapkan. Nah, nyawa, kalau melayang, tidak bisa diambil lagi." Arif menepuk meja keras, membuat semua orang tersentak. "Cukup, kita semua di sini sudah tahu risikonya. Tidak ada yang lebih berharga dari keberhasilan misi ini. Semua orang punya perannya masing-masing, termasuk Raka." Raka menunduk, menahan amarah. Dari ekor matanya, ia melihat senyum tipis di wajah Budi. Senyum yang sulit diartikan, antara meremehkan atau menyembunyikan sesuatu. Di ruang loker, sebelum berangkat, suasana lebih cair. Dimas menyenggol bahu Raka sambil cekikikan.
Sudahlah, jangan dimasukin hati omongan si Budi. Dia memang gitu orangnya. Tapi serius, kalau peluru nyasar ke arahmu nanti, jangan salahin aku kalau aku yang duluan kabur, ya. Raka tak bisa menahan tawa kecil. Dasar pengecut. Kalau aku jatuh, kau harusnya yang pertama narik aku. Ya, aku tarik. Tapi cuma sepatumu, biar bisa aku jual buat beli bensin. Tawa kecil terdengar, mengendurkan sedikit ketegangan. Tapi jauh di sudut ruangan, Budi memasukkan pistol ke dalam sarungnya dengan ekspresi dingin. Ia tidak ikut bercanda. Ia hanya diam, seperti menyimpan rencana yang hanya ia sendiri yang tahu. Malam semakin larut. Deretan mobil hitam tanpa tanda pengenal mulai meninggalkan markas. Lampu kota berkelebatan di kaca jendela. Sirine dimatikan agar operasi tetap senyap. Di dalam mobil paling depan, Komandan Arif menatap jam tangannya. Kita punya waktu kurang dari 30 menit sebelum transaksi dimulai. Ingat, jangan ada yang gegabah. Kita masuk, amankan barang, tangkap target. Jangan sampai ada darah berceceran. Raka duduk di belakang, mengangguk mantap. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana di tim malam ini terasa berbeda. Terlalu banyak tatapan yang seolah menyimpan rahasia. Dan firasat itu benar. Karena di mobil paling belakang, seorang polisi diam-diam menyalakan ponselnya, mengetik pesan singkat. Mereka dalam perjalanan. Persiapkan penyambutan. Gudang 17. Pelabuhan tua itu gelap. Hanya diterangi lampu-lampu jalan yang redup dan berkelip. Bau asin laut bercampur amis lumpur memenuhi udara. Gudang-gudang raksasa berdiri berjejer. Sebagian sudah berkarat, sebagian lain tampak masih aktif digunakan. Tim polisi berhenti beberapa ratus meter dari lokasi. Semua turun dengan senyap, mengenakan rompi hitam tanpa tanda pangkat. Gudang 17, tepat di depan. Bisik Dimas sambil menunjuk melalui teropong malamnya. Ada beberapa orang berjaga. Sepertinya transaksi belum dimulai. Komandan Arif mengangguk. Kita pecah jadi 2 tim. Tim A masuk dari depan bersama saya. Tim B menyusup dari samping kanan. Kita jepit mereka. Raka menghela napas panjang. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Operasi nyata pertamanya sebagai bagian dari tim elit. Ia menggenggam erat senjata di tangannya, mencoba mengusir rasa gugup. Namun, sesuatu terasa ganjil. Saat mereka bergerak mendekat, para penjaga di gudang tidak tampak lengah. Justru sebaliknya, mereka seperti sedang menunggu. Komandan, bisik Raka pelan. Kenapa mereka berdiri berbaris begitu? Seperti tahu kita akan datang. Arif mengerutkan dahi. Tetap fokus. Jangan gegabah. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari dalam gudang. Brak, pintu besi terbuka, dan puluhan pria bersenjata keluar sambil menodongkan senjata otomatis. Polisi! Teriak salah satu dari mereka, disusul letusan tembakan pertama. Situasi langsung kacau. Kilatan api menghujani kegelapan, peluru beterbangan, dan suara logam berdentum memantul dari dinding gudang. Tim polisi berlindung di balik kontainer, balok kayu, dan tiang beton seadanya. Berengsek, informasi kita bocor, teriak Arif di tengah hiruk pikuk. Raka menunduk, dadanya berdebar kencang. Ini bukan lagi simulasi latihan. Setiap peluru bisa menembus tubuhnya kapan saja. Ia menoleh ke arah Budi, yang seharusnya memberi perlindungan di sisi kanan. Tapi anehnya, Budi tak terlihat. Komandan! Budi menghilang, seru Dimas. Napasnya terengah-engah sambil membalas tembakan. Arif menggertakkan gigi. Sial, dia kemana lagi di saat genting begini? Di sisi lain pelabuhan, dalam bayangan gelap, Budi berjalan cepat menjauh dari lokasi baku tembak. Ia menyalakan ponselnya sekali lagi. Semuanya sesuai rencana, katanya dengan suara rendah. Mereka sudah masuk perangkap. Sisanya, habisi saja. Sebuah suara di seberang telepon tertawa pendek. Bagus, Budi. Kau tahu konsekuensinya kalau mereka sampai lolos, kan? Budi mematikan telepon, menatap sekilas ke arah gudang yang kini dipenuhi cahaya tembakan. Ada sedikit keraguan di matanya, tapi hanya sebentar. Lalu wajahnya kembali dingin, tanpa rasa bersalah. Di tengah baku tembak, Raka berusaha menahan darah yang mengalir dari lengannya. Komandan, kita terkepung. Arif mengatur napasnya, lalu berteriak, Dimas, cari jalan keluar lewat sisi timur.
Kita harus pecah barisan kalau tidak mau mati di sini. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, sebuah ledakan besar mengguncang gudang. Suara logam berderak, kaca pecah berhamburan. Semua orang terlempar ke tanah. Asap tebal memenuhi udara. Dan di balik asap itu, sosok Rudiansyah, gembong narkoba yang selama ini mereka buru, muncul dengan senyum mengejek. "Selamat malam, Pak Polisi. Sepertinya kalian datang tepat waktu untuk mati." Peluru menghujani kontainer, memercikan api kecil setiap kali menabrak logam. Suara tembakan bergema keras, bercampur dengan jeritan pelaut yang kabur dari dermaga. Pelabuhan berubah jadi medan perang. "Turun! Jangan berdiri bodoh!" teriak Arif, menarik tubuh Raka agar tidak tersambar peluru. Raka mengangguk, wajahnya pucat, tangan kirinya terus menekan luka di lengannya. Darah mengalir, tapi adrenalin membuatnya tetap siaga. Ia membalas tembakan dengan gemetar. Dimas, yang bersembunyi di balik drum minyak, berteriak sambil melepaskan tembakan 3 kali. "Komandan, mereka terlalu banyak. Kalau terus begini, kita jadi ikan dalam tong." Arif mengatupkan rahang. Tidak mungkin mereka tahu rencana kita sejelas ini kecuali ada yang bocorin. Seseorang, ia berhenti sejenak, tatapannya tajam. "Sudah menjual kita." Kata-kata itu membuat dada Raka berdegup. Ia segera teringat pada Budi, yang sejak awal menentangnya ikut operasi. "Komandan." Budi menghilang, dan sekarang mereka menunggu kita seakan tahu semua langkah kita. "Jangan-jangan." Belum sempat kalimatnya selesai, sebuah granat jatuh bergulir hanya beberapa meter dari posisi mereka. "Granat!" teriak Dimas. Mereka serempak menjatuhkan diri. Ledakan mengguncang tanah, membuat kontainer bergetar hebat. Asap dan serpihan logam beterbangan, memukul tubuh dan wajah mereka. Dari balik asap, suara tawa kasar terdengar. Lalu muncullah Rudiansyah, dengan jas hitam rapi, kacamata gelap, dan senyum penuh ejekan. Di sekelilingnya, anak buahnya membawa senapan serbu, wajah-wajah dingin tak mengenal takut. "Pak Polisi, hebat sekali kalian bisa sampai sini," ucap Rudiansyah dengan nada santai, seakan sedang menyambut tamu. "Sayangnya, langkah kalian terlalu mudah ditebak. Ada teman lama yang sangat baik hati memberitahu saya." Arif menyipitkan mata. "Pengkhianat," desisnya. Rudiansyah tertawa, lalu memberi isyarat. Anak buahnya semakin memperketat kepungan. Senjata diarahkan ke setiap sudut. "Tapi jangan salah, saya tidak ingin kalian mati cepat. Akan lebih seru kalau kalian merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang kalian percaya." Kata-kata itu menghantam keras di telinga Tim. Raka merasa jantungnya terjun bebas. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari-cari sosok Budi. Namun yang ia temukan hanyalah kegelapan, suara tembakan yang makin dekat, dan bayangan yang semakin jelas. Memang ada serigala berbulu domba di dalam tim mereka. "Komandan, apa rencana kita?" seru Dimas panik, keringat bercucuran di wajahnya. Arif menarik napas panjang, menatap gudang di sisi timur. "Kita tembus keluar. Kalau tetap di sini, kita habis." Raka menggertakkan gigi. "Tapi kita masih belum bisa pastikan siapa pengkhianatnya, Komandan." Arif menatapnya sekilas, lalu berkata dingin, "Percayalah, jawabannya akan kita temukan malam ini, Raka. Kalau kita masih hidup sampai besok." Mereka bersiap melakukan serangan balik. Peluru dimasukkan ke magasin, nafas ditahan, mata menatap gelap. Saat Arif memberi aba-aba, mereka serempak keluar dari persembunyian, melepaskan tembakan beruntun, bergerak ke arah timur, mencoba membuka jalan keluar. Suara tembakan memekakkan telinga. Kilatan api dari moncong senjata seperti kilat kecil yang terus menyambar. Namun, setiap langkah terasa semakin berat, karena mereka tahu, bukan hanya sindikat narkoba yang jadi musuh malam itu, tapi juga bayangan hitam di dalam tubuh mereka sendiri. Udara pelabuhan penuh asap mesiu. Kilatan api dari senjata terus membelah kegelapan, membuat malam terasa seperti neraka kecil di tepi laut. Raka berlari di belakang kontainer. Napasnya terengah, darah di lengannya sudah membasahi rompi. Dimas menutupinya dengan tembakan sambil berteriak, "Ayo, cepat ke sisi timur. Kalau telat, kita jadi bangkai di sini." Komandan Arif tetap tenang meski peluru beterbangan di sekelilingnya. Wajah kerasnya hanya sedikit berkeringat. Matanya fokus ke arah gudang timur. "Terus maju. Jangan berhenti. Jangan biarkan mereka kepung."
Mereka berhasil menerobos beberapa meter, tapi kemudian jalan terhenti. Dari balik bayangan, sekelompok pria bersenjata muncul, sudah siap menutup jalur pelarian. Dan di depan barisan itu, berdiri sosok yang sangat mereka kenal. Bud, dengan seragam hitam yang sama, pistol di tangannya, namun senyum sinis melekat di wajahnya. Ia berjalan pelan, seakan menikmati setiap detik ketegangan. Komandan, Raka, Dimas, suaranya datar, dingin. Kalian sungguh berani. Tapi keberanian tanpa otak hanya membuat kalian mati cepat. Raka membeku. Jadi, benar? Kau yang bocorkan informasi ini? Budi menghela napas, lalu mengangkat bahunya. Kau kira kita bisa hidup hanya dengan gaji polisi yang pas-pasan? Sementara orang-orang seperti Rudiansyah bisa membeli apapun, termasuk orang-orang seperti aku. Dunia ini bukan soal benar atau salah. Nah, ini soal siapa yang bisa bertahan. Dimas mendengus marah. Dasar pengkhianat, kau rela menjual rekan sendiri demi uang haram. Budi menoleh padanya, matanya dingin. Aku hanya realistis. Kalian yang masih naif. Rudiansyah akhirnya muncul di samping Budi, menepuk bahunya seakan menyambut kawan lama. Polisi yang cerdas tahu kapan harus berpihak pada yang kuat. Dan lihatlah, Budi memilih pihak yang tepat. Arif menatap tajam ke arah Budi. Aku sudah mencurigaimu sejak awal. Tapi aku masih berharap kau punya sisa rasa hormat pada seragam yang kau pakai. Budi terdiam sejenak, matanya bergetar tipis, lalu ia tersenyum hambar. Seragam ini? Hanya kain. Loyalitas tidak membuat perut kenyang, Komandan. Raka menggertakkan gigi, darahnya mendidih. Kau lebih hina dari penjahat yang kita buru, Budi. Setidaknya mereka tidak pura-pura jadi pahlawan. Suasana menegang. Senjata-senjata diarahkan. Peluru siap dilepaskan kapan saja. Rudiansyah melangkah maju. Suaranya berat tapi penuh ejekan. Katakan, Pak Polisi, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Menembak rekan sendiri? Atau menyerah? Dan saya pastikan kalian masih bisa bernapas sampai esok hari. Komandan Arif menatap tajam. Kami tidak menyerah. Selama masih ada peluru di senjata kami, selama masih ada darah di tubuh kami, hukum tidak akan kalah dengan pengkhianatan. Hening. Lalu sekejap kemudian, baku tembak kembali pecah. Peluru berdesingan, percikan api menghujani kontainer, dan jeritan kembali menggema di pelabuhan malam itu. Pertarungan sesama berseragam telah dimulai, baku tembak berhenti sejenak, seperti kedua pihak menahan napas. Asap mesiu mengepul, menyelimuti udara dengan aroma logam dan darah. Lampu pelabuhan yang berkelip membuat suasana makin suram, seakan malam itu tahu ada pengkhianatan yang baru saja lahir. Raka berdiri kaku, menatap Budi dengan tatapan penuh amarah bercampur luka. Kau yang selalu mengajarkanku soal disiplin, soal kehormatan seragam. Aku ingat jelas, 2 bulan lalu kau bilang, menjadi polisi artinya siap mati demi kebenaran. Apa semua itu cuma omong kosong? Budi menghela napas panjang, matanya meredup sejenak. Ada kilatan ragu di wajahnya, tapi cepat ditutup oleh dinginnya senyum. Anak muda, kebenaran itu mahal. Dan aku sudah terlalu lama melihat betapa seringnya kebenaran dijual oleh orang-orang di atas kita. Kau pikir aku satu-satunya pengkhianat? Aku hanya lebih jujur mengakui bahwa uang bisa membeli segalanya. Komandan Arif menahan geramnya, namun suaranya tetap tegas. Tidak semua orang bisa dibeli. Budi, kau memilih jalan yang salah. Kau mungkin kaya, tapi hatimu mati. Budi menoleh pada Arif, dan untuk pertama kalinya, nada bicaranya meninggi. Jangan bicara soal jalan yang salah, Komandan. Kau sendiri tahu, berapa banyak kasus besar yang ditutup rapat demi melindungi pejabat busuk? Kita dipaksa diam, kita dipaksa tunduk. Aku muak jadi boneka. Setidaknya dengan ini, aku bisa menentukan nasibku sendiri. Hening sejenak, kata-kata itu menusuk, membuat Raka dan Dimas saling pandang. Ada keraguan yang tumbuh. Bukan karena mereka setuju, tapi karena ada kebenaran pahit dalam ucapan Budi. Rudiansyah yang sejak tadi tersenyum, kini terkekeh puas. Kalian lihat, bahkan di dalam tubuh kalian sendiri, ada luka yang tak bisa kalian sembuhkan. Itulah bedanya aku dan kalian. Aku tidak munafik. Aku membayar mereka yang berharga, dan aku buang mereka yang tidak berguna. Raka mengepalkan tangannya, tubuhnya bergetar.
Cukup. Kau pikir kami akan tunduk hanya karena mulutmu pintar bicara? Kami masih berdiri di sini karena kami percaya pada satu hal yang tidak bisa kau beli. Loyalitas. Dimas mengangguk. Matanya penuh api. Dan kami akan buktikan itu dengan darah kami kalau perlu. Budi menatap Raka cukup lama. Seakan ada pergulatan di dalam dirinya. Tatapannya goyah sesaat. Lalu kembali dingin. Ia mengangkat pistolnya. Menodongkan tepat ke arah Raka. Kalau begitu, biar aku yang menguji loyalitasmu. Nah, kau siap mati malam ini? Raka tidak bergeming, meski peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, satu tarikan pelatuk bisa mengakhiri semuanya. Komandan Arif melangkah maju setengah, tubuhnya tegak, matanya menatap lurus ke arah Budi. Kalau ada yang mati malam ini, itu bukan Raka. Itu kau, Budi. Hening lagi. Semua senjata kembali terangkat. Jari-jari menempel di pelatuk, udara bergetar oleh ketegangan yang nyaris pecah menjadi badai. Dan di saat itulah, letusan tembakan pertama kembali mengguncang malam. Dentuman senjata memecah malam. Api berkobar dari moncong senjata, percikan peluru menghantam dinding kontainer, memercikan bunga api yang menyilaukan. Pertempuran di pelabuhan itu tak lagi sekadar operasi penangkapan. Ini sudah jadi perang hidup dan mati. Raka merunduk di balik kontainer. Tubuhnya terguncang tiap kali peluru menghantam logam. Dimas berteriak di sampingnya, "Mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa bertahan lama di sini." Komandan Arif dengan wajah dingin memberi aba-aba, "Jangan mundur. Tutup sisi kiri. Jangan biarkan mereka mengepung penuh." Suaranya serak, tapi mantap, menahan kepanikan anak buahnya. Namun, dari seberang lapangan pelabuhan, Budi maju dengan tenang. Ia bukan lagi rekan. Bukan lagi saudara seperjuangan. Wajahnya kini dingin. Pistolnya menyalak tanpa ragu. Pelurunya nyaris mengenai Raka. "Budi, berhenti!" teriak Arif di sela tembakan. Budi hanya menjawab dengan letusan lain. "Sudah kubilang, Komandan, dunia ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal siapa yang sanggup bertahan." Raka melompat keluar dari perlindungan, menembak cepat ke arah Budi. 2 peluru nyaris menyambar. Tapi Budi berguling ke belakang kontainer lain, lalu balas menembak. Pertarungan mereka seolah terpisah dari keributan utama, seperti duel pribadi antara murid melawan senior yang berkhianat. Darah di lengan Raka membuat gerakannya melambat, tapi matanya menyala penuh amarah. "Kau ajarkan aku arti setia pada seragam, Budi!" teriaknya di tengah suara senjata. "Dan sekarang kau sendiri yang meludahinya." Budi terdiam sepersekian detik, lalu tertawa getir. "Aku hanya ajarkanmu bertahan hidup, tapi kau terlalu bodoh untuk mendengarkan." Sementara itu, Dimas berusaha menutupi Raka dari serangan anak buah Rudiansyah. Ia melesakkan peluru ke arah lawan, namun tiba-tiba terdengar teriakan. Salah satu anggota tim polisi tumbang, peluru bersarang di dadanya. "Komandan, kita kehilangan Andi!" teriak Dimas, wajahnya pucat. Arif menggertakkan gigi. Satu persatu anak buahnya tumbang. Dan ia tahu, semakin lama mereka bertahan, semakin besar kemungkinan habis. "Dimas, ambil posisi ke atas kontainer. Cari celah tembak dari ketinggian," perintahnya keras. Dimas mengangguk, memanjat cepat meski peluru beterbangan di sekitarnya. Dari atas, ia mulai menyalak, memberi perlindungan bagi Raka yang terus terkunci duel dengan Budi. Rudiansyah, yang menonton semua itu dari jarak aman, hanya tersenyum puas. Begitu indah. Polisi melawan polisi. Kalian seharusnya jadi benteng hukum. Tapi lihatlah, benteng itu roboh dari dalam. Ia menyalakan cerutunya dengan santai, seolah baku tembak itu hanya hiburan. Pertarungan antara Raka dan Budi makin memanas. Peluru habis, mereka terpaksa mendekat, hingga akhirnya bertemu hanya berjarak beberapa meter. Nafas terengah, wajah penuh keringat, keduanya menodongkan pistol yang sudah kosong. Budi tersenyum miring. "Sepertinya takdir ingin kita selesaikan ini dengan cara lama." Ia melempar pistolnya ke tanah, lalu menghunus pisau lipat dari pinggangnya. Raka menelan ludah, tangan gemetar. Ia tahu tubuhnya sudah lemah, tapi rasa marahnya pada pengkhianatan memberi kekuatan lain. Ia pun menjatuhkan pistol kosongnya, mengepalkan tangan siap bertarung. Cahaya lampu pelabuhan yang berkelip membuat bayangan mereka menari di antara asap dan darah. Duel itu baru akan dimulai. Dan hanya satu yang akan berdiri di akhir.
Suara tembakan terus menggema, seperti petir yang tak henti-hentinya mengoyak malam. Kontainer demi kontainer berlubang ditembus peluru, serpihan logam berhamburan, dan darah mulai membasahi lantai pelabuhan. Raka menunduk sambil berlari kecil, tubuhnya makin lemah. Setiap langkah meninggalkan jejak merah dari luka di lengannya. Ia sempat melirik arah Andi, rekannya yang kini tergeletak dengan mata kosong menatap langit. Dadanya sesak. Ini bukan sekadar operasi. Ini sudah berubah jadi pembantaian. "Komandan!" teriak seorang anggota tim lainnya, Bayu, sambil menembak ke arah lawan. "Kita makin terdesak. Kalau kita tidak keluar sekarang." Sebelum kalimatnya selesai, peluru menembus helm Bayu. Tubuhnya terjerembab keras ke tanah. Raka terpaku, matanya membelalak. "Bayu!" Dimas yang masih di atas kontainer berteriak marah. Peluru senapannya menyalak bertubi-tubi. "Sialan! Mereka membantai kita satu-satu." Arif tetap berusaha menjaga kendali meski wajahnya menegak. "Semua bertahan. Jangan biarkan mereka maju lebih dekat." Suaranya parau, hampir tak terdengar oleh desing peluru. Namun dalam hati, Arif tahu, jumlah mereka tak seimbang. Anak buah Rudiansyah 2 kali lipat lebih banyak, senjata lebih lengkap, dan yang paling mematikan, ada pengkhianat di dalam barisan mereka. Arif sempat melirik arah Budi, yang kini bertempur di sisi lawan dengan ekspresi tanpa rasa. Dulu, Budi adalah orang yang paling ia percaya untuk melindungi tim. Sekarang, dialah yang memimpin hujan peluru menumbangkan mereka. Arif menggertakkan gigi. "Sialan kau, Budi. Kau sudah menyalakan api di tubuhmu sendiri." Asap semakin tebal. Teriakan bercampur letusan senjata. Seakan pelabuhan berubah jadi medan perang tak berujung. Raka tersungkur ke tanah. Tubuhnya hampir tak kuat. Ia meraih pistol cadangan. Tangannya gemetar. Pandangannya buram. Namun ia tetap menembak, mengenai salah satu anak buah Rudiansyah yang roboh dengan teriakan nyaring. Tapi di saat itu, bahaya datang. Dari sisi kanan, seorang pria bertubuh besar mendekat, mengangkat senapan laras panjang, siap menghabisinya. Raka terbelalak. "Sial!" Brak! Peluru lain datang dari arah atas. Dimas, dengan napas terengah, berhasil menembak pria itu tepat di kepala. Tubuh besar itu terjungkal hanya beberapa langkah dari Raka. Dimas berteriak dari atas kontainer. "Bangkit, Rak! Jangan mati konyol di situ. Kita belum selesai." Raka mengangguk lemah, menarik dirinya berdiri lagi meski lututnya bergetar. Di tengah kekacauan, suara tawa Rudiansyah terdengar jelas. "Kalian pikir bisa menang? Lihatlah sekeliling. Satu demi satu kalian tumbang. Apa yang tersisa? Hanya bangkai-bangkai seragam yang sia-sia." Ia menghisap cerutunya dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah Raka. "Budi, habisi bocah itu dulu. Dia terlalu banyak bicara." Budi melangkah maju, wajahnya dingin. Ia menodongkan pistol tepat ke arah Raka. Raka menatap balik, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah. "Kalau kau ingin menghabisiku, Budi, lakukanlah dengan tanganmu sendiri. Biar dunia tahu, kau bukan sekadar pengkhianat, kau juga pengecut." Tatapan Budi mengeras. Tangan yang memegang pistolnya sedikit bergetar. Namun, perlahan ia menurunkan senjatanya, hanya untuk menghunus pisau lipat dari pinggangnya. "Tidak, Raka," ucapnya datar. "Kau tidak pantas mati cepat. Kau akan mati perlahan, di tanganku sendiri." Hujan deras turun lebih lebat, menelan suara pelabuhan dalam irama gemuruhnya. Namun dentuman senjata dan jeritan tetap mendominasi. Sisa-sisa tim Arif kini hanya bertahan dengan tenaga terakhir. Di tengah kekacauan itu, dua sosok berdiri berhadapan. Raka, dengan tubuh berlumuran darah, mata penuh amarah. Budi, wajah dingin, tangan memegang pisau yang berkilat terkena cahaya lampu pelabuhan. Lingkaran kecil seakan terbentuk di antara mereka, dikelilingi kontainer, asap mesiu, dan tubuh-tubuh yang bergelimpangan. "Dulu aku anggap kau saudara." Raka membuka suara, nadanya bergetar menahan emosi. "Dan aku sudah anggapmu murid yang paling aku banggakan," jawab Budi, sambil memainkan pisaunya di udara. "Sayang, kau memilih setia pada seragam yang sudah busuk." Raka mengepalkan tangan. "Seragam ini mungkin kotor, tapi bukan berarti kita harus ikut mengotorinya." Budi tak menjawab lagi. Ia langsung menerjang. Pisau meluncur ke arah dada Raka.
Raka menepis, meski lengannya terluka, dan balas menghantam perut Budi dengan lutut. Duel sengit itu pecah. Pukulan, tendangan, tebasan pisau beradu di tengah hujan dan genangan darah. Di sisi lain, Arif berteriak kepada Dimas, "Kau harus cari celah ke arah gudang utama. Rudiansyah pasti bersembunyi di sana. Kalau dia jatuh, semua anak buahnya akan goyah." Dimas mengangguk, melompat turun dari kontainer, lalu merayap cepat di antara bangkai mobil dan peti kayu. Ia menembak sekali-sekali, sekadar mengalihkan perhatian, sementara matanya tak lepas dari pintu besar gudang yang dijaga 2 orang bersenjata. Sementara itu, duel Raka dan Budi makin brutal. Pisau Budi berhasil menggores bahu Raka, darah segar memancar. Raka meringis, tapi tak mundur. Ia balas menghantam wajah Budi dengan kepalan tangan keras, hingga bibir Budi pecah. Budi justru tersenyum getir. Darah mengalir di sudut mulutnya. "Bagus, Rak. Kau mulai belajar bertarung seperti manusia, bukan polisi. Dan kau sudah lupa jadi manusia," bentak Raka. Dengan sisa tenaga, Raka menangkis tebasan berikutnya, memelintir pergelangan tangan Budi, hingga pisau itu terlepas dan jatuh berdering ke tanah. Mereka kini bertarung tangan kosong, saling banting, saling pukul, hingga keduanya jatuh berguling di tanah basah bercampur darah. Di gudang utama, Dimas akhirnya berhasil menembak penjaga pertama, lalu menusuk yang kedua dengan bayonet. Nafasnya memburu, tangannya gemetar. Ia tahu, hanya satu pintu lagi yang memisahkan dirinya dengan gembong besar, Rudiansyah. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu gudang. Dan benar, di dalam, Rudiansyah duduk santai di kursi, pistol di tangan, seolah menunggu. "Akhirnya ada yang berani masuk ke kandang singa," kata Rudiansyah dengan senyum sinis. "Sayang sekali, singa ini belum kenyang." Dimas menodongkan senapannya, tapi jarak mereka terlalu dekat. Semua bisa berubah dalam sepersekian detik. Kembali keluar gudang, duel Raka mencapai puncaknya. Budi berhasil menindih Raka. Tangannya mencekik lehernya kuat-kuat. Mata Raka berkunang-kunang. Nafasnya terputus-putus. "Ini akhirmu, Rak. Kau hanya bayangan kecil di dunia yang sudah busuk ini," desis Budi. Dengan tenaga terakhir, Raka meraih pisau yang tadi terjatuh, lalu menghujamkannya ke sisi perut Budi. Mata Budi membelalak. Ia terbatuk darah, genggamannya melemah. Raka mendorongnya menjauh, lalu bangkit dengan tubuh gemetar. Budi terjatuh ke tanah, matanya menatap langit yang diguyur hujan. Sebelum nafas terakhirnya hilang, ia tersenyum pahit. "Mungkin, kau memang lebih keras kepala dariku." Lalu tubuhnya terdiam, tak bergerak lagi. Raka berdiri terhuyung, tubuhnya hampir rubuh, tapi matanya kini tertuju ke gudang utama. Ia tahu, duel sesungguhnya belum berakhir. Rudiansyah masih hidup. Dan di dalam sana, Dimas kini berhadapan langsung dengan sang gembong. Malam berdarah itu belum menunjukkan siapa pemenangnya. Gudang utama itu sunyi. Hanya suara hujan yang menetes dari atap seng berkarat, membentuk irama monoton di tengah malam berdarah. Bau mesiu dan asap rokok bercampur pekat di udara. Dimas berdiri dengan senapan terarah, tubuhnya tegang. Di hadapannya, Rudiansyah duduk santai di kursi kayu, pistol mengkilap di genggaman. Wajahnya sama sekali tak menunjukkan takut, justru penuh percaya diri. "Aku kagum, Nak," ucap Rudiansyah dengan nada meremehkan. "Banyak polisi lebih memilih mati di luar tadi. Tapi kau berhasil masuk sampai sini. Kau cukup berani, atau cukup bodoh?" Dimas tak bergeming. "Kau sudah habisi terlalu banyak nyawa malam ini. Sudahi ini sekarang. Angkat tanganmu." Rudiansyah tertawa. Suara tawanya memantul di dinding besi gudang. "Kau pikir ini tentang nyawa? Tidak. Nah, ini tentang bisnis. Tentang kekuasaan. Dan tahu apa yang paling lucu? Tanpa aku, banyak orang besar di balik sana juga akan jatuh. Kau kira mereka akan biarkan bocah sepertimu merusak rantai emas mereka?" Dimas mengepalkan rahang. Ia sadar, kata-kata itu bukan omong kosong. Rudiansyah punya jaringan, sampai ke pejabat dan mungkin juga polisi sendiri. Tiba-tiba, pintu gudang terbanting. Raka masuk dengan tubuh terhuyung, berlumuran darah, tapi matanya menyala penuh amarah. "Rudiansyah," teriaknya, "permainanmu selesai." Dimas menoleh kaget. "Raka, kau seharusnya..." Namun ucapan itu terpotong.
Rudiansyah sudah mengangkat pistolnya, menodong cepat. Letusan memekakan telinga terdengar. Brak! Raka terhuyung. Peluru menembus dadanya. Ia jatuh berlutut, darah mengalir deras. Raka! Dimas berteriak histeris, matanya memerah. Rudiansyah berdiri, menodongkan pistolnya ke arah Dimas. Sekarang tinggal kau, bocah. Kau bisa mati di sini, atau kau bisa memilih berpihak padaku. Uang, kekuasaan, wanita, semua bisa jadi milikmu. Dimas berdiri terpaku, napasnya memburu. Di satu sisi, tawaran itu seperti racun manis yang menggoda. Hidupnya bisa berubah, semua penderitaan bisa hilang. Tapi di sisi lain, ia melihat Raka yang tersungkur di lantai, berjuang bernapas, darahnya menggenang. Raka dengan sisa tenaga menatapnya. Bibirnya bergetar, hanya sempat berbisik pelan. Jangan jadi seperti dia. Kata-kata itu menancap ke hati Dimas. Waktu berhenti sepersekian detik. Lalu, dengan teriakan penuh amarah, Dimas menekan pelatuk senjatanya. Dua, pelurunya menembus dada Rudiansyah. Sang gembong narkoba itu terbelalak. Pistolnya terjatuh dari tangan, sebelum akhirnya roboh menghantam lantai gudang dengan suara berdebam keras. Sunyi. Hanya hujan yang masih turun, membasuh darah yang mengalir di lantai. Dimas segera berlari ke arah Raka, menopang tubuh sahabatnya itu. Bertahan, Rak. Kita sudah berhasil. Kau dengar aku? Kita berhasil. Raka tersenyum samar meski darah membasahi bibirnya. Aku tahu, aku bisa percaya padamu, sampai akhir. Matanya perlahan terpejam, tubuhnya lemah dalam pelukan Dimas. Di luar gudang, suara sirine mulai terdengar. Pasukan tambahan datang terlambat, ketika medan perang sudah hanya menyisakan jasad, darah, dan kehancuran. Dimas duduk di lantai basah, memeluk tubuh Raka, tatapannya kosong menembus hujan. Ia tahu malam itu mereka memang menang. Sindikat Rudiansyah tumbang. Tapi kemenangannya terasa pahit, dibayar dengan pengkhianatan, darah sahabat, dan luka yang takkan pernah sembuh. Matahari pagi menyinari kota yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Pelabuhan yang menjadi saksi baku tembak kini dikelilingi garis polisi kuning. Bau mesiu bercampur amis darah masih tercium. Peti-peti kontainer berlubang penuh peluru, aspal penuh bercak merah yang tak sempat hujan bersihkan. Truk forensik lalu lalang, membawa jasad yang terbujur kaku dengan kain putih menutupinya. Di antara tumpukan itu, ada wajah-wajah yang kemarin masih bercanda, masih berseragam, masih bernyawa. Dimas duduk di tangga pelabuhan. Seragamnya compang-camping, matanya bengkak, tubuhnya penuh luka. Tapi yang paling perih bukanlah fisiknya. Di pangkuannya, masih terbayang jelas tubuh Raka yang dingin, senyum samar terakhirnya yang terus menghantui. Dia mati di pangkuanku, bisiknya, hampir tak terdengar. Komandan Arif berdiri tak jauh darinya. Wajahnya muram, dipenuhi garis letih. Ia kehilangan lebih dari separuh timnya. Ia menepuk bahu Dimas pelan. Kita sudah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Raka, dia mati sebagai pejuang. Dimas hanya mengangguk pelan, meski hatinya tak sepakat. Baginya, kemenangan ini lebih terasa seperti kekalahan. Beberapa minggu kemudian, markas besar kepolisian menggelar sidang internal. Ruangan besar itu dipenuhi petinggi dengan wajah kaku, seolah tragedi kemarin hanyalah catatan administratif. Operasi berhasil, sindikat Rudiansyah dibongkar. Namun korban jiwa terlalu banyak. Ada dugaan kelalaian strategi, ucap salah satu pejabat dengan nada dingin. Arif berdiri di depan, menahan amarahnya. Dengan segala hormat, operasi itu gagal karena ada pengkhianat di dalam tubuh kami sendiri. Budi menjual informasi kepada musuh. Itu sebabnya mereka siap menyergap kami. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang saling pandang. Sebagian pura-pura mencatat. Seorang jenderal tua berdehem, lalu berkata, nama Budi akan dicatat sebagai pengkhianat. Tapi jangan dibesar-besarkan. Publik tidak perlu tahu terlalu banyak. Dimas yang duduk di sudut ruangan mengepalkan tangan, urat di lehernya menegang. Mereka menutupinya. Setelah semua pengorbanan, di luar gedung sidang, Dimas mendekati Arif. Komandan, jadi begitu saja? Semua dikubur? Tanyanya lirih. Arif menatap langit sore yang mendung. Wajahnya getir. Begitulah dunia ini, Dim. Kadang musuh kita bukan hanya di luar sana,
tapi juga di dalam sini. Dimas terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk dalam. Malam itu, ia pulang ke rumah Raka. Ibu Raka menyambut dengan mata sembab, menyalami tangannya erat-erat. "Anakku, titip salam di sana. Terima kasih sudah menemani Raka sampai akhir." Dimas menunduk, menahan air mata. "Bu, Raka mati bukan sia-sia. Tapi saya janji, apa yang dia perjuangkan, akan saya teruskan." Sang ibu tersenyum lirih, lalu menepuk pipinya. "Jangan sampai janji itu jadi beban. Hidupkan saja semangatnya, Nak." Beberapa bulan berlalu, kota tampak lebih tenang. Tapi Dimas tahu, ketenangan itu hanya permukaan. Jaringan narkoba mungkin tumbang, tapi masih ada bayangan lain di balik layar. Bayangan yang bersembunyi di balik meja pejabat, di balik seragam, bahkan mungkin di balik senyum rekan sendiri. Suatu malam, saat Dimas pulang dari markas, ia menemukan sebuah amplop coklat diselipkan di bawah pintu rumahnya. Tanpa nama, tanpa pengirim. Di dalamnya ada foto hitam putih. Sekelompok pria berseragam, duduk bersama seorang bandar yang belum pernah ia lihat. Dan di sudut foto itu, ada wajah salah satu perwira tinggi kepolisian. Dimas tertegun. Dadanya berdegup kencang. Pengkhianatan belum berakhir. Permainan baru saja dimulai.